Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan yang Ia berikan kepada kita tentu tampaknya gratis, tapi semua akan menemui pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang duduk di Jum'ah yang berkah ini kelak kita diringankan hisabnya di hari yaumul qiyamah nanti. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita semua yang bermunajat di hadapan Allah semua kelak mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, lalu periwayat akhirnya adalah muttafaq alaihi tentang Ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh kebaikan anak cucu Adam ini, apapun jenis kebaikannya, mau yang kecil maupun yang besar, mau yang tersembunyi maupun yang tampak, seluruhnya ada timbangan, ada ukuran pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada setiap anak cucu Bani Adam. Ada ukurannya, jelas. Misal dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan kata sedekah, ada ukurannya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yang menginfakkan satu maka tumbuh 7 bulir, yang setiap bulir pada 7-nya tumbuh ada sebanyak 100 biji atau 100 butir pada tiap bulirnya. Alias ketika seseorang berinfak 1.000 rupiah, seakan Allah hendak mengatakan 700.000 atau lebih dari itu. Ada ukurannya. Lalu kemudian ketika Nabi SAW bersabda, man shalla fi salati subhil jamaah, orang yang salat subuh berjamaah, wa'takafa, dia beriktikaf sampai tiba waktu isyraq, pahalanya seperti orang berumrah. Ada ukurannya, jelas disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Belum lagi beribadah, misalnya ketika ada orang yang solat 2 rakaat saja di Masjid Quba, maka pahalanya dalam satu hadis disebutkan seakan dia berumrah. Seluruh itu, rangkaian ukuran ini berada di luar Ramadan. Maka dalam hadis itu dilanjutkan oleh baginda Nabi, illa siyam, kecuali orang-orang yang berada di dalam momentum Ramadan. Fa innahu li, seluruhnya itu giliranku yang memberikannya. Ukurannya ukuranku. Tidak ada yang bisa memprediksi berapa pahalanya. Tak ada yang bisa mengukur akan dapat berapa ini orang pahalanya. Kenapa kata Nabi? Karena Allah bersabda, Allah berfirman, wa ana ajizi bihi. Aku yang lebih tahu, aku pula yang akan membalasnya. Bagaimana balasannya? Sempurna, luar biasa.
Hadirin jamaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tentang hadis ini. Kita melek terhadap hadis ini. Kita tahu tentang fadilah dan keistimewaan Ramadan. Mulai dari pangkal Ramadan sampai ke ujungnya Ramadan. Nahnu alimna, kita tahu. Tapi hal yang paling menyedihkan bagi kita, ketika hari-hari ini sudah mulai mendekat berada di pekan kedua di Ramadan, atau 18 Ramadan akan ke 19 tarawihnya, coba perhatikan, sudah mulai tampak apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Ciri-ciri kemunafikan tampak di Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, waspadai kelalaian di Ramadan. Waspadai kelalaian ibadah dalam Ramadan. Kenapa? Ini gejala orang munafik. Tidak ada setan yang menggoda di Ramadan ini. Tidak ada yang menggoda kita dari makhluk manapun. Bukankah dalam satu hadis dari hadis Nabi Muhammad SAW sebutkan, ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka lebar oleh Allah, pintu neraka ditutup rapat oleh Allah, dan apa yang terjadi? Seluruh setan dibelenggu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Ramadan ini sudah muncul gejala kemunafikan, lalu siapa yang akan disalahkan? Siapa yang membuatnya? Siapa yang menggodanya? Siapa yang memperdayanya? Kalau bukan sifat dan karakter dirinya sendiri. Hadirin, waspadai kelalaian di Ramadan, karena akan menunjukkan gejala kemunafikan kita. Al-Quran sebutkan, tepatnya di surat keempat, surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu, kata Allah, lihat, idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka mau salat sudah mulai malas-malasan. 10 pertama semangat Ramadannya luar biasa. Tarawihnya mantap. I'tikafnya mumtaz. Tapi ketika makin dekat dengan Idul Fitri, di mana mestinya di sana semakin kuat wa syiddatul ibadah, makin bertambah kepada Allah, tapi justru kelalaian umat tampak pada akhir-akhir menuju Ramadan. Apa yang tampak? Dimulai dari wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka sudah mulai malas tarawihnya, mulai malas witirnya, mulai malas pada satu-satunya. Hal yang paling ringan, kata Imam Al-Ghazali, adalah ketika seseorang sudah memulai satu kali saja berat meninggalkannya, maka yang kedua akan jauh lebih ringan, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ia justru bukan lagi merasa ringan dan berat, tapi ia justru akan menikmati malasnya dalam beribadah. Waspada di akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat dalam konteks Al-Quran, wa ma kana rabbuka bighafilin amma ya'malun. Kata-kata ghafil, kelalaian, Tuhanmu enggak akan lalai. Berapa kali disebutkan oleh Allah? 28 kali Allah telisik dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita waspada kelalaian ibadah. Ada orang beribadah, waspada lalai. Ada orang yang suka i'tikaf, waspada akan terjadi gelunturan pahala. Ada orang yang suka haji dan umrah, waspada akan luntur pahala. Ada yang suka baca Al-Quran, waspada, setiap bacaan kita tidak bernilai makna apa-apa. Hadirin, tepatnya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, su'ilan Nabi SAW, ya Rasulullah, limadha qamun nasu kusala? Kenapa kira-kira banyak manusia khususnya di akhir Ramadan itu sudah mulai malas beribadahnya? Jawaban Nabi apa? Mereka sudah mulai lebih sibuk mengurus urusan perut. Urusan perut yang membuat mereka makin sibuk. Urusan kenikmatan yang sementara yang mereka urusi. Maka kata Nabi SAW, saking waspadainya umat ini terkait dengan ibadah Ramadan yang dilalaikan menuju akhir Ramadan,
Allah sendiri menggelontorkan pahala yang luar biasa hingga ke ujung Ramadan. Bahkan Allah jadikan satu malam pada akhir di Ramadan akan disebut puncak pahalanya. Pertanyaannya, ada pertanyaan menyelentik oleh muridnya Imam Al-Ghazali. Kenapa Allah tidak turunkan dan gelontorkan saja pahala Lailatul Qadar di 10 pertama Ramadan? Fa innahu ajab. Karena semua orang pasti mudah mendapatnya. Walam yumtahan, belum ada ujiannya, belum tampak semangatnya, maka Allah jadikan, Allah bungkus dengan rapat. Untuk siapa? Bagi mereka yang masih bertahan sampai akhir Ramadan ibadahnya. Hadirin, karenanya Al-Fakir mengingatkan buat diri sendiri dan kita semuanya, setidaknya ada 3 amalan pokok yang tidak boleh kendor di Ramadan. Ada 3 amalan pokok yang tidak boleh lalai di Ramadan, karena 3 ini menjadi ciri gejala kemunafikan di akhir Ramadan. Apa saja? Amalan pokok Ramadan semestinya memperbanyak solat, itu jauh lebih utama. Pertanyaannya, makin banyakkah solat sunnahnya atau makin sedikit? Bila makin sedikit, gejala kemunafikan hampir menyerang. Kalau hampir tidak lagi solat, bukan lagi gejala kemunafikan, boleh jadi telah menjelma menjadi orang munafik. Na'udzubillah. Ada yang kedua, apa itu? Banyak baca Al-Quran. Itu amalan pokok. Pertanyaannya, 18 Ramadan hingga saat dan detik ini, atau ada yang sudah 19 Ramadan, kam juz'an qara'ta minal Quran? Sudah berapa juz kamu pegang pahala Al-Quran? Sudah berapa kali engkau bolak-balik lembaran Al-Quran? Yang kita mengharapkan syafaat dari Al-Quran, Ramadan bazarnya pahala dalam membaca Al-Quran. Kalau merosot dari hari pertama hingga ke 18 ini, atau justru sampai akhir Ramadan terus merosot, bukankah itu kerugian? Dan yang ketiga, amalan pokok yang mesti diwaspadai, hadirin, adalah banyak memberikan kebaikan atau sosial di Ramadan. Pertanyaannya, semangat kita sampai mana menolong saudara-saudara kita? Spirit ini harus dihadirkan dalam keluarga, dalam diri sendiri. Bila tidak, kita bisa kendor dari ibadah ini. Maka pantas pada penghujung khatib menyampaikan wasiat buat diri sendiri kita semuanya. Maka pantas ketika Nabi, ketika beliau hendak naik ke atas mimbar, saat itu di tangga pertama didatangi oleh baginda Nabi, oleh Jibril alaihissalam. Wa qala, ya Rasulullah, aminkan, saya mau doa. Yang doa Jibril, aminkan ya Rasul. Apa doa Jibril? Ya Allah, celakalah orang yang masuk ke dalam Ramadan, dia punya usia ya Allah di Ramadan, punya kesempatan ya Allah di Ramadan, menginap demi kenikmatan dalam rumahnya di Ramadan, tapi ya Allah, dia keluar di Ramadan dan belum mendapatkan ampunan dan pintu surga. Celaka ia ya Allah. Apa jawab Muhammad SAW? Amin. Hadirin, kita koreksi diri kita. Di Jumat ini masih ada kesempatan untuk terus memperbaiki, bukan mengkondorkan sampai ke ujung Ramadan. Sahabat-sahabat Nabi SAW makin dekat dengan Idul Fitri, makin syiddah semangatnya ke Ramadan, makin kuat semangatnya ke masjid. I'tikafnya paling utama. Kalau bukan di Ramadan 1445 Hijriah tahun ini, mau nunggu Ramadan tahun berapa lagi? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita semuanya di kesempatan Ramadan 1445 Hijriah ini mencetak sejarah terbaik dalam ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan pula kita tidak disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagai hamba yang paling celaka. Yang celaka lagi, bukan cuma sekedar diultimatum oleh Jibril, tapi diklaim oleh Allah, orang Ramadan yang masuk tapi keadaan munafik. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan yang mudah-mudahan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bocoran yang disampaikan oleh para sahabat, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengapa ada orang yang masuk ke Ramadan tapi pada ujungnya kendor ibadahnya, tapi pada ujungnya ia lalai, namun pada ujungnya jangankan disebut dia ahli Ramadan, tapi sebaliknya dia disebut orang munafik dalam Ramadan. Siapa mereka? Mereka problem utamanya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah karena ada sesuatu yang haram atau yang syubhat di dalam tubuhnya yang ia pakai, yang masuk ke dalam mulutnya lalu menjelma menjadi darah dan daging dalam dirinya. Waspadai hadirin semuanya. Salah satu penyebab doa-doa kita di sepanjang Ramadan ini yang semestinya setiap doa tidak akan ditolak di Ramadan, tidak akan ditolak pada setiap kali ada orang berpuasa, tapi salah satu penyebab besarnya adalah ada hal yang rusak dalam tubuh kita. Istighfirullah. Ayo kita beristighfar kepada Allah, minta taubat, ampun kepada Allah. Semoga apa yang ada dalam diri kita, kita bersihkan. Wa tahhir qulubana, kita bersihkan hati kita, jiwa kita, dan seluruh lisan kita dari semua hal yang dimurkai oleh Allah. Semoga kelak doa-doa kita kembali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, akhirnya mari sama-sama kita berdoa di penghujung khutbah Jumat ini. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha lam yazal qaliqan qadiman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma 'an khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyyatis sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami kini kembali menengadahkan kedua tangan kami di hadirat-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah dosa dan kekhilafan kami, yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Dosa saudara-saudari kami, dosa orang-orang terdekat kami, dosa ayah, ibu, guru-guru kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa orang yang kami kenal maupun yang kami tidak kenal. Ya Allah, di Ramadan yang mulia ini ya Allah, jangan biarkan doa-doa kami tertolak seluruhnya ya Allah. Jangan biarkan doa-doa kami terhijab akibat dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Jangan biarkan ya Allah doa-doa kami terhalang akibat adanya sesuatu yang syubhat dan haram dalam diri kami ya Allah. Ya Tuhan, bimbing ya Allah jiwa kami, raga kami, seluruh kekuatan iman dan Islam kami untuk kami keluar dari zona dosa dan kemunafikan diri kami sendiri. Ya Tuhan, ya Allah, maafkan dosa segala apapun yang pernah kami buat. Maafkan kesombongan kami ya Allah, maafkan kezaliman kami ya Allah. Berikan kemenangan dan kekuatan untuk umat Islam yang dicurangi, untuk umat Islam yang diambil dan dirampas hak-haknya ya Allah, termasuk saudara-saudari kami yang berada di Palestina. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.